penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kedua tersangka yaitu Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina, namanya Maya Kusmaya dan Edward Chorn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Nabudha, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus, para Kasubdit, ya, para Kabid di jajaran Penkum dan Kasubdit, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu sangat konsen dengan perkara ini dan terhadap perkara lain yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan media, bahwa kita akan mendengarkan, menyimak dan mengikuti rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, bahwa kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka, dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi, dan ditentukan dan ditemukan, lalu oleh penyidik dilakukan tindakan jemput paksa dan membawa ke hadapan penyidik. Oleh karenanya terhadap kedua orang saksi ini dilakukan pemeriksaan secara maraton dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan pada malam hari ini, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan dikaitkan dengan peran dari tersangka-tersangka yang lain dan fokus pada penyidikan ini, maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka, dan juga atas penetapan sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, dan setelah itu penyidik berketetapan melakukan yang nantinya tentu terhadap keberadaan status sebagai tersangka ini akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita saksikan, mari kita simak ya rilis atau pernyataan yang akan diberikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara ini. Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, kontrak kerjasama atau K3S, sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan setelah maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19/F.2 FD.2/02/02/2025 tanggal 26 tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai kemudian tersangka MK akan dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk hilang dan core bisnis harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk hilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DENU. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur UT selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka, rasa teman-teman masih ingat itu. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-5/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan apabila semua tersangka dilakukan penahanan. Saya kira sudah sangat runut ya, tapi manakala ada 1-2 pertanyaan sebagai penegasan, silakan.
Yang kedua, untuk mantan komisaris utama Pertamina, Ahok sudah diperiksa atau belum? Atau nanti PLT ya, ya di RUT PT Pertamina, ya Patra Niaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau. Ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya cukup ya, masih? terkait dengan blending atau bioplos tadi, ini kan disebutkan dari RON 88 di blending atau bioplos dengan RON 92. Jadi hasil blendingnya itu yang dipasarkan oleh Patra Niaga ke masyarakat. Yang ada seperti itu, keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON 92 ya. Belakang. Penggeledahan terkait dengan alat bukti ya yang berhubungan dengan perkara ini ya, kita geledah itu. Patra Niaga sudah dilakukan penggeledahan beberapa saat yang lalu. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, penggeledahan kalau tidak salah yang sudah keempat ya. Saya rasa teman-teman adil ya kemarin kan ya. Asal minyak. Ya ini kan penyidikan ini kan tahun 2018 sampai 2023, bukan sekarang ya, tahun yang lalu, berarti ini kan sudah selesai ini.